Oke, kenapa tiba-tiba lo nyerang dia tuh setelah tadi lo komplain itu? Karena luka yang dulu-dulu gitu kayak istilahnya gue tuh berusaha tutup nih pakai berusaha tutup tapi kayak siram garam lagi, disiram alkohol lagi. Cah gitu. Tapi lo kenapa nggak bisa ngomongin baik-baik? Lo kan adik kakak kandung lo. Nggak bisa diajak. Main baik, ayo jangan begini dong gitu. Peluk Kan lah. kita udah ngomong dari hati ke hati. Gue pikir udah dapet nih. Oh ini orang udah capek kalian nih jalim sama gue gitu kan. Kayak. Oke, setelah lo. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Banyak yang penasaran terhadap reaksi Marissa Icha, dibongkar aibnya dan cenderung fitnah mungkin ya oleh kakaknya sendiri, kakak kandungnya Irene Bermawi, yang sekarang bersatu dengan Safir, mantan suaminya. Berkoar-koar di podcastnya Uya Kuya dan juga di instastorynya yang luar biasa panjang sekali untuk membongkar masa lalu dari Marissa Icha. Nah, akhirnya terungkap reaksi Marissa Icha luar biasa merespon fitnahan dari kakaknya ini. Nah, bagaimanakah reaksi Marissa Icha? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, banyak yang penasaran karena kemarin Marissa Icha sudah melaporkan Safir, mantan suaminya, ke polisi bersama pengacaranya. Dalam laporan itu dikatakan bahwa sudah disebutkan nama-nama orang yang akan disidik oleh polisi. Apakah nama-nama itu ikut bersalah atau tidak? Jadi tidak fokus ke Safir soal dugaan fitnah Marissa Icha pakai narkoba. Dan Marissa Icha juga membawa bukti alat tes bahwa dia negatif narkoba. Dan dalam laporan itu disebutkan juga nama-nama orang-orang yang juga akan ikut disidik oleh polisi. Banyak yang penasaran apakah nama kakaknya juga masuk ke sana. Dan hal ini terungkap dari DM-an sahabat Vanessa Icha yang akhirnya dipublis. Hal itu kita lansir dari akun Interkini yang mempublis DM sahabat Marissa Icha itu. Di situ dikatakan bahwasanya Marissa Icha tidak akan melaporkan kakaknya. Dia hanya akan melaporkan Safir, mantan suaminya, karena kakaknya bagaimanapun adalah darah dagingnya sendiri. Karena itulah Marissa Icha selalu diam, tidak membalas segala statement-statement yang diberikan oleh kakaknya. Dalam DM itu disebutkan bahwasanya sang sahabat memposting apa yang dikatakan oleh Irene Bermawi bersama Safir di podcast Uya Kuya, dan dijawab oleh Marissa Icha. Iya, jahatnya ya Allah. Kalau Safir mungkin dengan laporan polisi, aku nggak peduli. Kalau kakakku nggak apa-apa, biar takdir Allah saja yang balas. Kemudian disertai caption, seberapa buruk dia di masa lalu sih, bukan urusan kita ya. Toh sekarang dia lagi belajar, memperbaiki diri. Tapi sabarnya itu loh bikin minder. Artinya para sahabat dan netizen tidak mempermasalahkan masa lalu meskipun diumbar-umbar sedemikian buruk dan tidak tahu faktanya. Meskipun itu fakta pun netizen tidak memperdulikan itu, karena orang dilihat masa sekarang, bukan masa lalunya. Hal itu pun akhirnya juga memantik netizen bersimpati kepada Marissa Icha karena dia tidak membalas apapun kepada kakaknya. Caption yang disematkan oleh Interkinis begini, gue aja nih yang punya kakak dulu sering dizalimi, tapi gue gak mau balas. Malah pada akhirnya semua berbalik, kakak gue yang butuh gue. Itu kata akun
Interkini. Nah, begitulah reaksi Marissa Ica saat ditanya apakah dia akan mempolisikan kakaknya sendiri, Irene Barmawi. Kemudian akun Interkini juga memposting ini di story-nya. Yang dilihat itu masa sekarang, Mbak, bukan masa lalu, Mbak. Akan dipermalukan oleh Allah. Hukuman bagi orang yang menyebarkan kejelekan saudaranya yang mukmin serta dia mencari-cari aibnya lalu dia bongkar semua itu, maka Allah akan membongkar aib-aib dia dan akan Allah permalukan dia walaupun dia berada di dalam rumahnya. Ade lo, kenapa sekarang lo justru ngelawan ade lo? Itu nggak masuk akal logika gue nih. Ya karena gini loh, Iya. luka yang bener-bener yang kayak terus kok gue sebagai jadi pahlawannya dia nggak pernah sedikitpun lu hargain gue gitu. Lu Oke. mah kakak lu gitu kan, siapa lagi mau belain? Apakah temen-temen yang dikasih gitu semuanya mau bela kalau ada masalah? Enggak kan, selalu gue yang selalu jadi garda terdepan buat dia. Tapi Iya. kenapa gitu, kayak Oke. gue tuh nggak dianggap gitu, sampai makan malam aja sama Fuji segala macam gue nggak dianggap, nggak diajak Oke, sengaja. kenapa? Lu iri nggak diajak makan malam sama Fuji? Berarti kan nggak dihargain dong otomatis. Ya, mungkin emang buat dia kan emang makan malam terbatas mungkin. Terbatas gimana ya? Emang lu harus banget gitu kalau mereka jalan sama Fuji lo ikut gitu. Nah di situ juga gue masih bilang, Hmm. ya kok gue nggak diajak. Ada saya sorry kak, gini nggak ada, dibaca doang. Gue terus udah gitu chat ke Abdul, chat ke tuh kan, dibaca doang. Jadi lu marah gara-gara nggak diajak makan Nggak itu. keluarga sama Fuji Kan tadi gitu? kan aku bilang dia ngomongin ke temennya, Iya. temennya capture. Berarti kan kemarin nangis. Jadi gara-gara itu. Nah, Iya, nangis oke. aja palsu dong. Pecah lah gue di situ. Terus lo bilang sama dia ngomong to the point. Kekecewaan lo. Kecewaan gitu. Ngomong apa? Langsung. Banyak banget sekarang. Nah intinya lo komplain langsung. Apa katanya? Cuman ngomong gitu doang, jangan fitnah, jangan apa, jangan gini-gini. Tapi kan di capture kan? Jangan fitnah, jangan apa. Dia tuh pinter kan, maksudnya dia harus cara jawabnya apa tuh kayak gimana, kayak Dennis aja ngomongnya ada apa nih, dia nggak akan berani jawab ngetik. Dia tuh udah pinter, dia udah tahu kepolisian tuh gimana gitu, dia udah tahu celahnya harus jawab gimana, harus, jadi dia nggak mau orang punya celah untuk dia gitu. Oke. Gua dapat kiriman ini nih. Ini Irene Barmawi 89 tuh lo berarti ya. Manusia Suciati yang fake nangis-nangis kemarin ternyata masih fake aja. Temen lama lo mas semua dah khatam sama lo. Jangan pernah jadi pahlawan ondel-ondel buat manusia Suciati. Padahal udah minta maaf masih aja jelek-jelekin gue ke orang. Lo yang mulai ya sama saudara sendiri kok saingan, lucu punya hati busuk sih. Gue buka semua struk lo. Zolim teriak zolim. Terus abis itu walau terlihat binal. Walau terlihat binai, yang tertutup dan sopan aslinya kayak Dajjal. Kayak siapa tuh? Jangan sampai gue bikin TikTok sama Abang Safir dan Abang Farhat ya. Dan jangan sampai korban yang sering lo pukulin, lo injek-injek, lo lempar galon, ditabok pakai HP, bukan pakai duit yang si anak yatim gue munculin ya. Ini lo. Ini dia. Maksudnya ini aku, tapi itu yang sering injek-injek. Oke, kenapa tiba-tiba lo nyerang dia tuh setelah tadi lo komplain itu? Karena luka yang dulu-dulu gitu kayak istilahnya gue tuh berusaha tutup nih, pakai ya kan berusaha tutup tapi kayak disiram garam lagi, disiram alkohol lagi, gitu. Tapi lo kenapa nggak bisa ngomongin baik-baik? Lo kan adik kakak kandung lo. Nggak bisa dia. Main baik, ayo jangan begini dong gitu. Peluk Kan lah. kita udah ngomong dari hati ke hati. Gue pikir udah dapet nih. Wah ini orang udah capek kalian nih jolim sama gue gitu kan. Ya. Oke, setelah lo